Konsep diri. Konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan. Dimensi konsep diri. Yang pertama, pengetahuan atau kognitif. Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang kita ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran mengenai diri sendiri akan membentuk citra diri atau self-image. Yang kedua, harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya, pada saat yang sama, kita juga akan mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, dimensi ketiga konsep diri ini adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan tentang harga diri atau kewajaran kita sebagai pribadi. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang pertama, konsep diri positif. Individu yang mempunyai konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu ini dapat menyimpan informasi tentang dirinya sendiri, baik positif atau negatif. Individu dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya. Yang kedua, konsep diri negatif. Menurut Solhoun and Asasela tahun 1995, individu yang mempunyai konsep diri negatif umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri, dan benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatannya, dan kelemahannya. Konsep diri ini biasa terlalu stabil atau kaku, mungkin dikarenakan didikan yang keras. Individu tersebut menciptakan citra diri yang tidak mengizinkannya ada penyimpangan dari aturan. Keadaan inilah yang menyebabkan kecemasan yang mengancam dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. 1. Usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman yang diperoleh seseorang sehingga akan semakin mempengaruhi luasnya wawasan kognitif. Selanjutnya akan menentukan bagaimana persepsi seseorang terhadap pengalamannya dan akhirnya turut juga berpengaruh dan persepsi dirinya. 2. Peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki ataukah perempuan. Peran seksual akan mempengaruhi perkembangan konsep diri individu, yang berarti peran seksual yang diterapkan pada seseorang anak lambat laun akan membentuk konsep diri anak. 3. Keadaan fisik. Keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang, khususnya bagi seorang wanita. Ini disebabkan karena fisik memegang peranan penting dalam pembentukan konsep diri. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsinya mengenai tubuhnya sendiri. Adanya ketidaksempurnaan tubuh seseorang akan mempengaruhi konsep diri secara tidak langsung. 4. Sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya. Roger tahun 1961 menyatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Umpan balik yang diberikan orang di lingkungannya akan mempengaruhi konsep individu. 5. Figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikannya. Figur-figur tersebut memberi pengaruh yang sangat terasa dalam pembentukan dan perkembangan konsep diri.
Figur bermakna biasanya orang yang mempunyai arti khusus bagi individu, meliputi orang tua, anggota keluarga, guru, teman, pacar, dan tokoh idola. Implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidikan. Yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dukungan guru dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan emosional atau emotional support, seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpan balik. Dapat juga dengan dukungan penghargaan atau esteem support, seperti melalui ungkapan hormat atau penghargaan positif terhadap siswa. Dorongan untuk maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan siswa dan perbandingan positif antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan tanggung jawab kepada siswa. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi tanggung jawab kepada siswa. Ketiga, membuat siswa merasa mampu. Dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Guru harus berpandangan bahwa semua siswa pada dasarnya memiliki kemampuan, hanya saja mungkin belum dikembangkan. Keempat, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistik. Penetapan tujuan yang realistik ini dapat dilakukan dengan mengacu pada pencapaian di masa lampau, sehingga pencapaian prestasi sudah dapat diramalkan dan siswa akan terbantu untuk bersikap positif terhadap kemampuan dirinya sendiri. Kelima, membantu siswa menilai diri mereka secara realistik. Guru perlu membantu siswa menilai prestasi siswa secara realistis, yang membantu rasa percaya akan kemampuan mereka dalam menghadapi tugas-tugas sekolah dan meningkatkan prestasi belajar di kemudian hari. Keenam, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistik. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan konsep diri peserta didik adalah dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bangga atas prestasi yang dicapai. Ini merupakan salah satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang dimiliki. Usaha guru untuk mengembangkan konsep diri peserta didik. Menurut Mujiran tahun 2007, usaha guru untuk mengembangkan konsep diri pada siswanya yaitu: yang pertama, memberikan penguatan dan menciptakan situasi belajar yang memberikan kesempatan bagi siswa memperoleh penguatan. Kedua, selalu berpikir positif tentang penampilan, prestasi belajar, dan permasalahan siswa. Ketiga, menciptakan situasi yang memungkinkan siswa merasa sukses melalui pengalaman belajar yang sukses, yaitu belajar dengan siswa aktif. Keempat, menghargai usaha siswa melebihi hasil, bukan memberikan penghargaan dari apa yang bukan hasil usaha mereka. Kelima, berusaha mengembangkan bakat dan keterampilan para siswa sehingga mereka merasa berguna dan berarti. Keenam, suka menyokong dan memberikan penghargaan, bukan mencela dan menyalahkan. Ketujuh, tidak suka bahkan tidak ingin memberikan penilaian sebelum siswanya memahami dan menguasai berbagai konsep yang diajarkan. Kedelapan, hubungan sosial guru dan siswa yang hangat, bukan mengkritik, mencela, atau menghukum. Kesembilan, lingkungan sekolah membuat program-program penampilan fisik untuk remaja, pria, dan wanita. 10. Lingkungan sekolah yang menimbulkan perasaan sukses dalam diri setiap siswa dengan berbagai cara. 11. Berpikir positif dalam menilai, menampilkan fisik dan psikis siswa. Contoh kasus: seorang anak sudah mulai memahami perubahan bentuk tubuhnya, mampu berpikir positif dengan hal-hal yang sedang dialami, dan ia yakin akan kemampuannya untuk mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, serta ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. Kesimpulan, konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.